illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ihwatul iman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui salat berjamaah zuhur, yang insyaallah kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu kesehatan lahir dan batin. Amin. Pada hari ini saya hanya menyampaikan sedikit untuk beberapa menit yang mungkin lebih cepat daripada MC tadi. Intronya kelamaan Waji. Insyaallah Insyaallah berkah, insyaallah, amin. Saya akan mengungkapkan bahwa amalan sedekah, sabar dan sholat itu selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saat ini yang penuh dengan perubahan yang begitu cepat, tentunya dampak dari perubahan itu kita memang harus tetap bersabar. Harus juga melakukan sholat. Kewajiban kita bukan hanya 5 waktu, tetapi kita harus lebih dari itu, melakukan sholat sunnah, yaitu yang diutamakan adalah bagaimana kita mengamalkan sholat tahajud pada setiap malam, yang menjadikan kita insya Allah kuat ya, dalam menghadapi kehidupan yang terus berubah. Pikiran kita juga menghadapinya dengan kesabaran. Jadi sholat dan sabar itu selalu menyertai. Di mana kita sholat, di situ harus sabar. Dalam melakukan kita sholat dengan tumanina dan penuh kesabaran, dan impactnya terhadap kehidupan nyata itu adalah juga harus sabar. Kesabaran bukan berarti diam. Ya. Kesabaran bukan berarti kita menunggu, tetapi kesabaran itu kita melakukan sesuatu. Katanya kita kan manusia, yang dikatakan dalam bahasa Arab itu adalah al-insan. Al-insan itu adalah bergerak sebetulnya, tidak diam. Jadi kalau manusia itu diam, maka dia akan menjadi fosil. Gitu. Dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau manusia itu mengerti makna dari kehidupan ini, maka dia bergerak menuju kebaikan, ya. Baik kebaikan dari segi nasib kehidupan dia maupun dari segi kemampuan dan pengetahuan dalam dirinya. Jadi orang Islam itu tidak diwajibkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak menafikan dalam kehidupan perubahan zaman itu sendiri. Maka dari itu kita harus mengikutinya. Ya, sabar itu pada waktu kita menghadapi situasi yang berubah, kita jangan merespon secara berlebihan maupun juga jangan istilahnya reaktif. Ya, reaktif itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu sabar itu mengharuskan kita tidak reaktif dan merespon secara berlebihan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita melakukan sabar itu? Yaitu tadi mengkontemplasi diri kita itu dengan sholat, tetapi kita melakukan itu dengan penuh langkah-langkah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Tidak hanya cukup 2 tadi, tetapi kita juga harus melakukan apa yang ada dalam diri kita itu sedekah jariah. Sedekah itu bukan hanya uang, tetapi diri kita itu adalah dalam melakukan kehidupan itu membantu menolong orang-orang yang membutuhkan, ya. Bukan hanya uang. Kalau uang aja ada orang yang mampu. Bahkan dalam keadaan kita tidak punya uang, kita diharuskan untuk bersedekah. Dan bahkan kita kalau coba direnungkan, kita sakit saja itu disarankan untuk sedekah. Supaya apa? Sakitnya kita itu Allah akan memberikan kesembuhan melalui sedekah itu.
Jadi ada dalam surat Al-Baqarah, tadi saya kutip sedikit ya, dalam surat ke-261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habbah. Wallahu yudha'ifhu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi kita sedikit apapun, kalau kita dengan ikhlas melakukan, memberikan sedekah, memberikan sesuatu, baik jiwa maupun rezeki kita, maka Allah akan melipat gandakan amalan-amalan kita. Ya, mungkin saat ini tidak dirasakan, tetapi Allah akan menunaikan. Ya. Dan Allah maha luas, ya, maha mengetahui apa yang kita buat. Jadi cobalah kita amalkan dalam kehidupan kita, yaitu sholat, kemudian kita melakukan sabar, ya. Kemudian kita sedekah. 3 hal itu insya Allah menjadi kunci kehidupan kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang-orang yang melakukan sholat, sabar, kemudian dia menginfakkan atau dia sedekah, insya Allah dari segi hablum minan nas dan bagi hablum minallah itu menjadi sempurna, bahkan paripurna. Kita tidak perlu melihat orang itu hebat, orang itu pintar, orang itu punya pangkat. Tetapi kalau misalnya tidak mengamalkan 3 hal tadi, maka di mata Allah dia rendah. Maka di mata manusia pun sebetulnya rendah. Karena apa? Dia tidak sensitif terhadap lingkungan. Dengan sedekah itu menjadi sensitif kita, menjadi peka terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkannya, ya, terhadap lingkungan sosial, ya, lingkungan yang terus berubah dan sebagainya, sehingga kita bisa berada dalam posisi di mana kita mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai hal itu. Nah, apalagi dengan kita sholat dan sabar. Nah, 3 hal ini marilah kita sama-sama, semoga kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang sholat, dan orang-orang yang selalu sedekah. Jadi saya sedikit cerita lagi. Orang-orang yang mengamalkan itu, jadi ini ada kejadian nyata. Dia sederhana dalam kehidupannya. Dia mengamalkan 3 hal. Jadi begitu 10 tahun dikubur setelah meninggal, kemudian kuburannya itu digali. Saya melihat sendiri. Kemudian begitu digali, alhamdulillah kuburannya itu kain kafannya masih utuh. Subhanallah, subhanallah. Dan jasadnya alhamdulillah masih utuh. Allahu Akbar. Kenapa? Dia mengamalkan sholat, sabar, dan sedekah. Baca lagi, baca Al-Quran. Ya. Jadi sederhana aja, nggak usah. Kehidupan ini sederhana aja, Pak. Cuma kita konsisten. Yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah istiqomah. Istiqomah dalam kesederhanaan, istiqomah dalam sedikit kita melakukan itu daripada kita tiba-tiba banyak kemudian tidak melakukan. Jadi istiqomah itu seperti itu. Insya Allah kita masuk dalam golongan orang-orang seperti itu. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.